Halo guys, kembali lagi di channel Hedidot, tentunya bersama gue Didot di sini. Di video kali ini gue mau bahas the next generation of Mi Band, yaitu Mi Band 5. Ini dia barangnya. Oke, ini dia Mi Band 5-nya. Boxnya kayak gini, ini mirip dengan generasi sebelumnya Mi Band 4 ya, tapi sebelumnya ini kalau nggak salah ada semacam box putih di sini. Tapi pada generasi kali ini semuanya pure hitam dengan aksen garis-garis mengkilap di sini, dan di sini ada semacam kayak hologram ya, angka 5-nya di sini, dan ini gambar dari si Mi Band 5 ini. Sekilas kalau gue lihat ini nggak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya ya, tapi ya kita bahas lebih lanjut. Oke, sebelumnya ada beberapa spesifikasi utama yang dijelaskan pada boxnya. Oke, gue bahas dari sini. Dan karena ini adalah versi China, jadi kali ini setahu gue ada dua versi. Pertama versi China, kedua versi global. Perbedaannya adalah pada versi China dia ada tambahan NFC-nya, sedangkan pada versi global itu nggak ada NFC-nya. Oke, ini yang pertama, yaitu ini. Bentar ya, gue udah meminta kawan gue, salah satu kawan terbaik gue, dia orang China, dan udah gue artiin ya dari atas, yaitu varieties of indoor and outdoor activities modules. Jadi ini buat bermacam aktivitas indoor dan outdoor kita bisa tracking dengan Mi Band 5 ini. Kemudian yang kedua, ini ada magnetic charging. Nah, jadi setahu gue magnetic chargingnya kali ini berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Nanti kita lihat ya. Nah, yang ketiga ini adalah lambang Alipay. Jadi kalau di China sana itu setahu gue pembayarannya udah majority udah cashless ya. Jadi kebanyakan itu pakai ya semacam kayak gini, pakai NFC, pakai Mi Band salah satunya. Selanjutnya adalah sleep tracking. Jadi ini bisa tracking kualitas tidur kita. Ini sama ya, dari generasi pertama sebenarnya udah ada fitur ini. Dan ini adalah salah satu fitur yang baru akan ada pada Apple Watch. Ini belum ada sleep trackingnya. Kemudian ini adalah kemampuan baterainya. Jadi ini bisa bertahan sampai dengan 14 hari. Lihat, ada angka 14-nya. Kurang lebih sama ya dengan generasi-generasi sebelumnya. Karena gue udah pernah pakai. Gue pernah pakai itu generasi pertama banget yang belum ada layarnya, masih pakai titik-titik lampu. Terus kemudian generasi keempat sebelumnya, tapi karena ada sesuatu jadi videonya gue take down dan barangnya juga gue jual jadinya. Terus kemudian nah ini touchscreen with high resolution. Jadi ini resolusi tinggi touchscreen display. Jadi nah ini salah satu kelebihan di generasi sekarang. Jadi pada generasi sekarang layarnya lebih besar 0,1 inch. Ya, walaupun 0,1 inch tapi masih lebih besar ya kan. Lebih baik daripada nggak sama sekali. Kemudian next ini adalah kemampuan waterproof sampai dengan 5 ATM atau 50 meter. Ini sama dengan Apple Watch gue. Dan kalau mau bahas tentang kemampuan air ini, gue mau bahas lagi, mau mengingatkan teman-teman yang mungkin belum tahu. Jadi kedalaman 50 meter itu bukan maksudnya bener-bener ini bisa bertahan sampai kedalaman 50 meter. Walaupun dalam kedalaman 5 meter, tapi tekanan atau pressure air itu sama dengan kedalaman 50 meter. Misalnya airnya mengalir kayak arus atau apa, itu bisa menyebabkan damage ya. Jadi hati-hati buat teman-teman kalau misalnya mau berenang di kali mungkin yang airnya ngalir deras banget gitu. Kemudian ini reach of display content. Mungkin ini maksudnya adalah banyak banget wallpapernya nanti yang tersedia. Kemudian ini yang selanjutnya adalah pressure checking and breathing exercising practices. Jadi ini buat apa ya? Buat semacam tekanan jantung kita. Jadi bisa mendeteksi detak jantung. Itu maksudnya. Kemudian yang selanjutnya adalah female health. Mungkin ini adalah salah satu fitur yang akan berguna untuk perempuan di Mi Band 5 ini. Oke, selanjutnya kita langsung unboxing. Ini di belakangnya sih gue udah buyang ya bacanya. Ya gitu deh. Kurang lebih sama dengan yang tadi kok. Ya, ini adalah kabel chargernya. Nanti kita lihat. Kemudian dan ini Mi Band 5-nya.
And then surat-surat petunjuk penggunaan, user guide yang gue nggak ngerti bacanya karena bahasanya China. Dan for your information, yang China edition ini juga katanya, kata si sellernya, ini bisa berbahasa sesuai dengan handphone kita. Jadi kalau handphone kita bahasanya Inggris, ini bisa berbahasa Inggris gitu. Nah, ini yang membedakan dari versi-versi sebelumnya. Kabel chargernya tuh sekarang kayak gini guys. Ini sekarang Mi Band 5-nya nggak kelihatan jauh beda ya, karena mungkin udah trademarknya dia dari generasi pertama itu bentuknya kayak gini, kayak kapsul. Dan ya ini yang membedakan kayaknya di bandnya aja sih. Ya, kualitas rubbernya bagus, lembut banget, jadi dipakainya nggak sakit di wrist kalian kalau kalian pakai. Ini dalam waktu lama nggak bikin pegel ya, si bandnya ini bagus, rubbernya. Defaultnya ini bahasa China, dan yang membedakan chargernya. Jadi kalau dulu itu kita harus buka bandnya ini kan buat charging, dari generasi pertama kan kayak gitu. Nah kalau sekarang nggak perlu lagi, ini udah magnetic charging kayak gini. Ini cukup keras sih, nggak akan jatuh tuh. Ya, kecuali dibanting kayak gitu. Dan ada logo Mi-nya di sini di bawah. Terus ini ada sensor detak jantungnya. Ini bahasanya masih China, gue bingung. Gue mau coba install apps-nya di handphone gue dulu. Oke guys, sekarang gue udah install aplikasinya, yaitu aplikasi Mi Fit. Dan sekarang gue lagi register. Kayak ini asal-asalan aja dulu, nanti bisa kita edit setelahnya ya. Oke, sekarang gue mau coba pair si Mi Band 5-nya ini. Got it. Searching. Keep the band close to your phone. Oke, pairing, paired successful. Restoring band setting. Gue agak deg-degan sebenarnya karena terkait bahasanya, mudah-mudahan bisa ke bahasa Inggris ya, nggak ke bahasa China, karena jadi nggak bisa digunakan kalau ke bahasa Cina. Oke, customize. Try now. Just a second. Oke, sekarang lagi updating firmware terbarunya si Mi Band 5 ini. Tetap dekatkan dengan handphone kamu. Ya, dia restart. Oke, connecting. Oke, sekarang mau nyobain. Ini harus dipakai dulu ya. Language English. Nah, ini ya ternyata alhamdulillah bisa diganti ke bahasa Inggris. Ini ada pilihan bahasa Inggrisnya. Oke, coba kita lihat apakah akan berubah. Akhirnya. Nah, ini jadi cara mengoperasikannya, ini gampang banget. Cuma tinggal di swipe ini buat ngelihat menunya. Oke, ini buat notification, tinggal di tap, nggak ada. Terus heart rate kita coba ya. Oke, 81 BPM, 80, 81, 82. Nah, jadi ini semua fiturnya mungkin nanti akan gue bahas selengkapnya di review video, karena kali ini gue mau bahas tentang pure unboxingnya aja si Mi Band 5 ini. Dan nanti gue coba akan compare ke Apple Watch gue, Apple Watch 5. Jadi ini sama-sama generasi kelima, si Mi Band 5 dan Apple Watch 5 generation. Jadi battle generasi kelima. Sejauh apa perbandingannya di the next video, oke? Jangan lupa support terus channel ini. Ini udah mulai kendor nih, mohon di subscribe ya teman-teman. Jangan lupa juga di follow Instagram gue yang ada di deskripsi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Didot, salam gadget positif, bye bye.